Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang berjudul Advertorial. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila, NIM 31218287. Di sini saya akan membacakan latar belakang masalah. Latar belakang advertorial. Dalam memasarkan barang atau jasa, suatu perusahaan memerlukan suatu usaha promosi. Banyak cara yang dapat dilakukan oleh suatu perusahaan untuk memperkenalkan produknya, diantaranya adalah dengan iklan. Saat ini iklan telah berkembang menjadi suatu sistem komunikasi yang sangat penting tidak hanya bagi produsen, akan tetapi juga bagi konsumen. Kemampuan iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadi kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Selanjutnya, saat ini media periklanan yang semakin pesat perkembangannya adalah papan reklame. Banyak perusahaan-perusahaan besar yang menggunakan papan reklame sebagai media untuk mengiklankan produk-produknya. Media periklanan melalui papan reklame ini memiliki kemampuan untuk tetap inovatif melalui teknologi sehingga konsumen lebih tertarik untuk membeli suatu produk. Pengertian advertorial. Advertorial adalah bentuk periklanan yang disajikan dengan menggunakan gaya penulisan jurnalistik, yang berarti menggunakan pola 6 unsur berita, yaitu 5W+1H seperti pada penulisan strike news dan diverse news atau future. Bentuk advertorial di setiap media massa berbeda-beda, bergantung pada gaya penulisan dan format tata letak yang berlaku pada media masing-masing. Advertorial product. Jenis advertorial ini dalam penulisannya banyak menyajikan pembahasan mengenai produk barang yang dipasarkan atau telah berada di tengah-tengah masyarakat. Topik pembahasan bisa tentang merek, jenis, kualitas, keberadaan, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan produk. Misalnya, membahas celana jeans model terbaru yang dikeluarkan oleh perusahaan yang mempunyai merek terkenal. Advertorial jasa. Jenis advertorial ini dalam penulisannya banyak menyajikan pembahasan mengenai jasa yang ditawarkan pada khalayak. Topik pembahasannya bisa tentang jenis atau kualitas pelayanan yang disediakan oleh perusahaan penyedia jasa. Misalnya, membahas kualitas layanan penyedia jasa ekspedisi. Fungsi dan tujuan advertorial. Advertorial berfungsi untuk menyatukan informasi dan pesan ke dalam suatu bangunan yang utuh dengan menggunakan bahasa yang enak. Di samping itu, pembahasan disampaikan dengan jelas, tegas, dan mudah dipahami. Layak berdasarkan teori kebutuhan yang dilontarkan seorang psikolog sosial Abraham Maslow. Kata-kata yang disampaikan bukan hanya sekedar untuk meyakinkan, tetapi harus menggoda perhatian dan membangkitkan rasa ingin tahu dan membangkitkan rasa ingin memiliki. Ketiga hal itu saja belumlah cukup. Yang paling penting adalah kata-kata yang disampaikan juga harus mampu menciptakan kebutuhan bagi layak. Dalam hal ini, pesan yang disampaikan harus mampu meyakinkan calon investor akan kebutuhan dalam menanamkan modalnya. Anatomi advertorial, yaitu ada intro. Dalam gaya penulisan fitur merupakan kunci untuk menghasilkan tulisan yang baik. Secara garis besar, intro mempunyai fungsi untuk menarik perhatian pembaca kepada tulisan itu dan membuat ancang-ancang dalam penulisan bahan yang sudah diperoleh. Di samping itu, untuk mencengangkan atau mengejutkan pembaca, menggelitik rasa ingin tahu, menggugah kekhayalan pembaca, atau memberitahukan secara singkat peristiwa kepada pembaca. Yang kedua, tubuh karangan. Ada beberapa pola yang dapat digunakan untuk menyusun dan memperinci informasi pendukung teras karangan, antara lain pola tematik, spiral, dan blok. Yang ketiga, ada penutup karangan. Penutup karangan berbeda dengan advertorial bergaya straight news atau depth news. Gaya penulisan fitur mirip dengan artikel. Kemiripan tersebut adalah pada bagian akhir karangan harus mempunyai bagian penutup sebagai klimaks. Yang keempat, struktur penulisan. Penulisan dengan gaya fitur dapat menggunakan struktur piramida terbaik, piramida atau piramida kronologis. Yang terakhir ada jembatan kalimat, yaitu pada setiap struktur penulisan selalu ada jembatan kalimat untuk mempermanis peralihan dari teras ke tubuh dan dari tubuh ke bagian penutup sehingga menjadi keseluruhan yang utuh.
Teknik editorial yang pertama persiapan, yang kedua penulisan. Pada tahap ini biasanya diawali dengan pencairan ide atau gagasan, menguji ide, memilih topik, pengumpulan data, dan membuat kerangka karangan outline. Ketiga pelaksanaan, keempat penulisan pelaksanaan. Penulisan baru dilakukan setelah ide dan topik ditetapkan, serta bahan dan data penunjang terkumpul. Kelima perbaikan, keenam editing. Dalam setiap penulisan, perbaikan mutlak diperlukan. Editing berguna untuk mengetahui kemungkinan-kemungkinan kesalahan dalam pengertian, penulisan, gramatika, dan relevasi data. Yang ketujuh, menetapkan judul. Yang kedelapan, judul merupakan identitas penulis. Tanpa judul bila diibaratkan dengan manusia yang tanpa nama. Tulisan menjadi suatu yang anonim, padahal pada dunia komunikasi, judul adalah pesan yang mencerminkan seluruh isi karangan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah untuk mengetahui seberapa pentingkah editorial pada perusahaan. Lalu editorial merupakan iklan dalam pemberitahuan baik berupa media cetak, media elektronik, dan lain-lain. Kemampuan iklan dan metode promosi lainnya dalam menyampaikan pesan kepada konsumen menjadikan kedua bidang tersebut memegang peran sangat penting bagi keberhasilan perusahaan dalam memasarkan produk dan jasanya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.